Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel RPG Martinius. Kali ini masih di dalam serial video tutorial RPG Maker MV, dimana kita belajar membuat game tanpa coding. Selamat hari Minggu teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Baik, untuk video kali ini aku akan memberikan tutorial yang berbeda ya, karena hari ini hari Minggu aku mau memberikan sesuatu yang spesial. Apa itu? Yaitu request teman-teman yang sudah masuk ya, request yang sudah masuk ke channel ini kemarin, yaitu untuk membuat sebuah quest dimana questnya itu tidak akan bisa mengambil item jika questnya belum diterima gitu ya teman-teman. Bagaimana supaya sebuah item itu tetap bisa diinteraksi tapi tidak akan bisa diambil sebelum questnya diterima gitu ya. Oke, pertama yang kita harus buat yaitu sebuah itemnya ya. Untuk quest itu, itemnya kita buat di database dengan cara ke bagian item, kemudian kita membuat ya, kalau belum ada di tempat teman-teman bisa change maksimum dengan memberikan angka yang lebih dari yang terlihat, misalnya 7 gitu ya, maka akan muncul 1 gitu ya. Di bawahnya nanti teman-teman bisa kasih nama. Kalau punyaku, aku sudah memberikan satu item namanya kayu. Untuk diambil di questnya aku berikan deskripsi quest item gitu ya. Kemudian aku apply, oke. Setelah punya quest itemnya, yang kedua yang kita harus bikin yaitu namanya event autorun ya. Event autorun ini fungsinya untuk mengeset variabel teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Kita double klik. Oke, pertama kita pastikan ini hidup ya teman-teman. Untuk eventnya kita bikin sebuah event namanya auto variable gitu ya. Auto variable ini kita set autorun ya, seperti ini. Kemudian kita mau mengeset variabel, caranya seperti ini. Di bagian game progression kita pilih control variable, terus kita pilih variabelnya. Nah, kebetulan aku sudah membuat banyak variabel. Kalau teman-teman belum membuat, ini masih akan kosong semuanya. Teman-teman pilih satu slot aja dari 20 slot ini. Misalnya quest 1 ya, aku mau pakai quest 1 ini. Teman-teman bikin dulu, caranya kasih nama di bawah ya kalau mau bikin nama. Kemudian kalau sudah di apply ya, misalnya kayak gini, quest 4 gitu ya, di apply, nanti akan muncul quest 4 ya. Nah seperti ini variabelnya. Aku mau pakai quest 1, terserah teman-teman mau menamakan apa, tapi teman-teman harus ingat questnya yang mau diatur yang ini gitu ya. Aku pakainya quest 1. Setelah itu quest 1 variabel ini akan aku kasih nilai yang konstan ini ya. Jadi operationnya ini set itu memberikan nilai, konstan itu sebuah nilai yang tetap. Nilai tetapnya berapa? Nilai tetapnya 0, seperti itu ya. Nah akan jadi seperti ini. Quest 1 akan diberikan konstan 0. Setelah itu, supaya event auto variable ini tidak berulang terus, kita akan erase event aja seperti ini. Apply. Oke, setelah kita membuat variabel dan mengontrol variabel, sekarang kita mau buat item yang mau diambil ya. Item yang mau diambil yaitu kayu. Kita mau buat di bagian ini teman-teman. Oke, aku mau ngesetnya di sini, namanya yaitu kayu gitu ya, atau quest kayu gitu ya, biar jelas. Oke, quest kayu ini aku pakai gambar flame yang cahaya ini ya. Kemudian aku kasih stepping biar klip-klip. Kemudian action button, betul. Lalu kita mau bikin sebuah conditional branch.
Conditional branch ini seperti ini teman-teman, fungsinya untuk memberikan proses yang bercabang. Jadi kondisi yang akan aku cek waktu berinteraksi dengan item ini yaitu item itu ada di tab 4 ini, apakah hero nya punya kayu atau tidak gitu ya. Jadi di set item kayu, create else branch gini ya, kita apply dulu ya. Oke, jadi ceritanya event ini akan ngecek apakah hero nya punya kayu. Kalau punya kayu, kita akan berikan teks kayak gini. Jadi aktornya akan berbicara, bicaranya akan gini dia, oh ternyata kayu ini bisa diambil gitu ya. Oke, kemudian kayunya akan terambil, artinya kita harus memberikan kayu ke tas ya. Cara memberikan kayu ke tas itu dengan cara change item ini. Kita pilih itemnya kayu, kemudian kita pilih increase ya, increase kayu konstannya 1, jumlahnya ya, jumlahnya 1. Setelah itu akan muncul teks lagi yang menunjukkan kayunya udah diambil gitu ya, kayu sudah diambil. Oke, seperti itu. Aku akan kasih di tengah biar mencolok ya. Nah, setelah itu kayunya sudah diambil, maka event ini akan dihapus dengan cara erase event ya, erase event seperti ini teman-teman. Oke, oh salah teman-teman, ada kesalahan di sini, sorry maaf. Jadi yang dicek bukan kayu ya, yang dicek bukan kayu. Untuk yang pertama ini yang dicek adalah, kita edit, yang dicek adalah variabel yang kita bikin tadi loh teman-teman. Variabelnya kan quest 1 ya tadi. Kita cek apakah quest 1-nya sudah berubah 1 atau belum gitu ya. Seperti ini. Nah, dia ngecek apakah quest 1-nya sudah diterima atau belum. Nah, seperti itu. Kalau quest 1-nya masih 0 berarti kan else. Di else ini kita akan cuma bilang kayak gini. Kita bikin show text. Aktor satunya akan bilang kayak gini. Ini hanya kayu biasa. Seperti itu. Apply. Oke, untuk quest kayunya udah kita bikin. Untuk yang kedua, kita bikin pemberi questnya ya. Pemberi questnya aku kasih di sini. Kita double klik untuk buat quest baru. Kita kasih namanya quest 3, quest 1 gitu ya. Quest 1 kita kasih gambar kakek ini ya, kakek. Kemudian kita kasih conditional, pengecekan lagi, conditional branch, yaitu kita mau ngecek variabelnya lagi. Variabel quest satunya apakah masih 0. Nah ini sama dengan 0, kita pilih sama dengan, pilih konstan 0, kita kasih else seperti ini. Maka ini akan mengecek apakah questnya masih belum diterima. Kalau questnya masih belum diterima, maka kakeknya akan menawarkan quest. Kakek, kita pilih gambar kakek. Kakeknya bilang mau ambil quest. Seperti itu. Kemudian setelah ditanya tentunya ada pilihan yang bisa kita ambil ya. Pilihannya yaitu show choice. Ya, tidak. Ada dua pilihan ya, ya dan tidak. Oke. Seperti ini, when ya, when tidak. Saat ya,
Maka yang pertama kita mau set adalah quest 1 ini supaya jadi tidak 0 tapi supaya jadi 1 ya. Caranya dengan kontrol variabel lagi seperti ini. Kita pilih quest 1, kemudian kita set tidak 0 tapi sekarang kita set jadi 1 supaya questnya diterima ya. Nah, kalau sini questnya diterima, kita akan kasih petunjuk ya. Petunjuknya bilang, kakeknya akan bilang apa yang harus diambil gitu ya. Tolong ambilkan kayu. Seperti itu. Kita oke. Nah, setelah tolong ambilkan kayu udah selesai seperti itu. Nah, saat tidak, kita menjawab tidak, kakeknya cuma akan bilang seperti ini. Kakeknya cuma akan bilang ya sudah gitu ya. Oke, kakeknya bilang ya sudah. Kemudian kalau questnya udah diterima, ini nanti kan tidak akan diproses lagi yang bagian ini sampai else ya. Nanti begitu questnya diterima, ini tidak akan diproses sebagai quest 1 tapi akan diproses di sini. Jadi setelah menerima quest, kalau kakeknya diajak bicara lagi, kakeknya akan bilang mana kayunya gitu. Atau kalau kayunya sudah kita ambil terus kita bawakan ke kakek ini, jadi kakeknya akan bilang terima kasih gitu ya. Berarti kan ada dua kondisi ya. Jadi kita bikin pengkondisian lagi teman-teman. Pengkondisiannya yaitu conditional branch lagi. Sekarang yang dicek adalah item. Kenapa? Karena item, karena untuk mengecek apakah itemnya sudah dibawakan atau belum gitu ya. Dari sini di tab 4 item, kita pilih kayu, kemudian kita create else branch juga seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa akan melakukan pengecekan apakah party ini punya kayu gitu ya, apakah ada kayu di dalam tas. Nah, kalau ada kayu di dalam tas, maka kakeknya akan bilang seperti ini teman-teman. Kakeknya akan berterima kasih karena kayunya sudah dibawakan di dalam tas ya. Terima kasih sudah mengambilkan kayu. Titik. Oke. Karena kayunya sudah diambilkan, maka kayunya kita hilangkan ya. Kalau pertama tadi kita memberikan kayu, setelah kayunya diserahkan maka kayunya dikurangi gitu ya. Ini change item. Kayu bukan increase, bukan menambahi tapi decrease ya, mengurangi kayunya dengan angka 1. Jadi kalau tadi memberi 1, sekarang mengurangi 1 ya. Oke, sehingga kayunya akan minus 1. Setelah kayunya minus 1, supaya eventnya tidak berulang, kita akan kasih new event page teman-teman. New event page kita bikin di sini ya. Kakek lagi, gambarnya masih sama. Kakeknya di people tadi. Tapi kita mau bikin ke arah yang sebaliknya ke sana ya, supaya menunjukkan bahwa event ini sebenarnya sudah berganti halaman gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau udah selesai questnya, kakeknya akan menghadap ke atas seperti itu. Jangan lupa di sini self switch-nya kita kasih hidupkan A. Setelah hidup, kita kembali lagi ke page 1. Kita ganti dengan control self switch teman-teman. Control self switch A on kayak gitu ya. Ini fungsinya untuk memindahkan halaman event ini ke halaman 2 ya. Oh ya, halaman 2 ini kita kasih dialog juga supaya kakeknya berbicara. Bicaranya yang ini aja, kamu anak baik.
seperti itu. Oke, kembali lagi ke page 1. Ada satu kondisi lagi di mana else ini, kalau questnya sudah diterima tapi ternyata kita ngajak ngobrol kakeknya lagi gitu ya. Apa yang harus dikatakan kakeknya? Kakeknya akan menanyakan mana kayunya gitu ya. Mana kayunya? Mana kayunya gitu ya. Jadi kakeknya akan menanyakan kayu yang sudah disuruh untuk diambil gitu ya. Seperti ini teman-teman. Oke, jadi aku rekap dulu. Pertama tadi kita bikin sebuah event auto di sini yang memberikan kontrol variabel quest 1 sebagai nilainya 0 gitu ya. Kemudian kita iris supaya kita hapus atau iris supaya event ini tidak berulang. Auto-run ya, jangan lupa ini settingannya seperti ini. Kemudian kita tadi juga membuat kayunya yang mau diambil. Kayunya ini ada pengkondisian, yaitu kondisinya yang pertama, kalau questnya sudah diterima atau quest 1 sama dengan 1, itu artinya questnya sudah diterima, maka akan bisa diambil gitu ya kayunya. Setelah itu dihapus. Tapi kalau questnya belum diterima atau masih 0, berarti dia akan cuma mengeluarkan kata-kata ini, ini hanya kayu biasa, seperti itu. Kemudian untuk pemberi questnya si kakek, jadi pertama dia akan ngecek apakah questnya masih 0 ya. Kalau questnya masih belum diterima, kakeknya akan menawarkan seperti itu ya. Kemudian akan muncul pilihan, kalau iya maka questnya akan di set ke 1 atau questnya hidup ya. Kemudian habis itu ini petunjuk questnya, tolong ambilkan kayu gitu kan. Udah, kalau udah berarti kalau kakeknya diajak bicara lagi, dia akan berbicara di sini teman-teman. Karena questnya udah diambil, berarti dia akan memproses yang ini ya. Tapi kayunya kan belum diambil. Kalau kayunya belum diambil, berarti dia akan bertanya mana kayunya. Tapi kalau kayunya sudah diambil, maka nanti dia akan mengeluarkan teks terima kasih sudah mengambilkan kayu, terus menghilangkan kayunya, terus membuat event ini ke event page 2, dimana ini cell switch A ya. Cara berbedanya dengan kontrol cell switch A seperti ini. Oke, seperti itu membuat item quest yang hanya bisa diambil jika questnya sudah diterima ya teman-teman. Oke, kita save. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Pertama kita cek kita belum memiliki item apapun ya. Lalu kita akan coba ambil kayu ini. Ini hanya kayu biasa. Kemudian kita akan menerima questnya. Pertama kita tolak dulu. Kakeknya akan bilang ya sudah. Kemudian kita terima ya questnya. Tolong ambilkan kayu. Nah, kita udah terima questnya, tapi karena kita belum ambil kayunya, kita ngobrol lagi sama kakek. Kakek akan nanya mana kayunya, seperti itu ya. Kemudian karena tadi kayunya belum bisa diambil, sekarang questnya sudah hidup, harusnya bisa diambil. Nah, ternyata kayu ini bisa diambil. Kemudian akan muncul kayu sudah diambil. Kalau kita cek di item, kayunya sudah kita ambil ya. Kemudian kita kembali lagi ke kakek untuk memberikan kayunya. Terima kasih sudah mengambilkan kayu. Nah, kakeknya akan mengarah ke sana ya. Kita cek kayunya sudah diberikan ke kakek. Oke, seperti itu teman-teman.
Sampai di sini dulu video RPG Maker MV-nya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen teman-teman. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.